Sehingga nanti pada saat pimpinan akan menyampaikan presentasi, tinggal klik dan beliaunya, pimpinan kita, menjelaskan materi ini. Karena nanti yang sebagai penyaji bukan kita, tetapi adalah pimpinan. Kita di sini hanya membuat slide PowerPoint-nya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Budi Astuti. Hari ini masih dengan pembahasan soal uji kompetensi keahlian tahun pelajaran 2022-2023. Dan pembahasan pada hari ini kita akan membahas tentang soal tugas membuat bahan presentasi. Seperti apa dan bagaimana? Silakan simak dan tonton video ini sampai selesai. Namun sebelum kita mulai, silakan dukung saya terlebih dahulu tentunya dengan like, comment, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih untuk semuanya dan selamat belajar. Kita akan mulai dengan melihat lembar soal yang akan kita kerjakan. Nah, lembar soal di sini sudah saya tampilkan. Latihan uji kompetensi keahlian tahun pelajaran 2022-2023, soal praktek kejuruan kompetensi keahlian otomatisasi tata kelola perkantoran. Bentuk soal penugasan perorangan. Tugas membuat bahan presentasi. Kita akan lihat pada lembar soal ini, ya. Pada bagian 1 ada petunjuk kerja. Disebutkan di sini bahwa A. Anda adalah pegawai administrasi Bumi Persada Tbk, sebuah perusahaan properti yang beralamat di jalan dan seterusnya. Pimpinan Anda bernama Kartono Sukartono MSc, menjabat sebagai direktur utama. B. Anda diminta oleh pimpinan membuat bahan presentasi tentang administrasi perkantoran dengan aplikasi Microsoft PowerPoint untuk sebuah kegiatan seminar di mana pimpinan Anda adalah narasumbernya. C. Buatlah sebanyak 6 slide. D. Cetaklah hasil bahan presentasi tersebut sebanyak 3 halaman. E. Waktu penyelesaian tugas 60 menit. Ini untuk petunjuk kerja. Sekarang berikutnya kita lihat lagi peralatan dan bahan, printer, ATK, komputer. Kemudian yang ketiga, aspek yang dinilai. Yang pertama adalah kemampuan Microsoft PowerPoint dalam membuat bahan presentasi. B. Pembuatan bahan presentasi. C. Pencetakan bahan presentasi. Pada bagian berikutnya, soal membuat bahan presentasi. Pilihlah salah satu tema berikut sebagai bahan pembuatan presentasi. Bahan penyusunan presentasi, silakan browsing di internet. Pilihannya adalah A. Filing system atau sistem penyimpanan arsip. B. Penanganan rapat. C. Komunikasi melalui telepon. D. Korespondens atau tata pembuatan surat. E. Memproses perjalanan dinas atau bisnis. Nah, inilah soal yang akan kita gunakan untuk latihan mengerjakan uji kompetensi keahlian, yaitu tugas membuat bahan presentasi. Nah, pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan memilih tema yang sudah ditetapkan di sini. Ada 5 pilihan yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah filing system, kedua penanganan rapat, ketiga komunikasi melalui telepon, keempat koresponden, dan yang kelima memproses perjalanan dinas atau bisnis. Nah, dari 5 pilihan ini, pilihlah menurut minat yang kalian inginkan, ya. Kalian pilih salah satu sesuai dengan kemampuan dan minat kalian sendiri. Nah, dalam hal ini, pada pembahasan kali ini, saya akan mencoba mengambil satu tema yang paling depan atau yang pertama, yaitu filing system atau sistem penyimpanan arsip. Setelah kita memilih salah satu tema yang akan digunakan di dalam bahan presentasi ini, selanjutnya kita akan menyiapkan bahan penyusunan materi dari filing system yang sudah kita pilih di sini. Nah, untuk bahan materi apa yang akan kita
masukkan atau kita bahas di dalam PowerPoint ini nantinya, silakan kalian boleh browsing di internet ya. Namun di sini saya sudah menyiapkan bahan untuk filing system yang akan kita bahas pada materi kali ini. Setelah kita mendapatkan materi pembahasan mengenai filing system, maka selanjutnya kita akan membuat struktur untuk pembahasan yang akan kita buat di dalam PowerPoint ya. Di dalam soal tadi disebutkan buatlah 6 slide. Jadi di sini kita akan menyiapkan 6 slide untuk pembahasan pada PowerPoint yang ada atau yang akan kita buat. Nah, apa saja 6 slide itu nantinya? Saya akan coba tetapkan di sini, yaitu yang pertama kita akan coba lihat. Yang pertama atau slide pertama nanti saya akan isi dengan cover atau judul. Kemudian untuk slide yang kedua saya akan isi dengan definisi atau pengertian. Kemudian yang ketiga kita isi dengan tujuan, dan yang keempat kita isi dengan peralatan, yang kelima dengan sistem penyimpanan, dan yang keenam kita isi dengan kesimpulan atau penutup. Nah, ini adalah 6 slide yang akan kita buat. Nah, setelah kita menetapkan struktur materi pembahasan dengan 6 slide yang sudah saya buat semacam ini, barulah sekarang kita mulai membuka Microsoft PowerPoint-nya. Sebetulnya 6 struktur ini hanya opsional saja ya. Kalau seandainya kalian mau menggunakan materi yang lain atau struktur yang berbeda dari yang saya buat seperti ini, silakan saja. Misalnya contoh, di sini disebutkan materinya adalah sistem penyimpanan dan kalian hanya ingin menggunakan satu sistem penyimpanan saja, misalnya sistem abjad, maka silakan. Itu boleh-boleh saja ya. Baik, sekarang kita akan mulai membuka Microsoft PowerPoint-nya. Untuk mulai membuka PowerPoint atau Microsoft PowerPoint, kita masuk di layar monitor pada sisi sebelah kiri bawah. Di sini ada tombol Start, ya ini kita klik. Nah, kemudian karena di sini sudah ada tampilan semacam ini, kita tinggal klik yang ada di sini yang sudah tersedia. Atau kalau di dalam komputer tidak ada pilihan semacam ini, kalian boleh mencari di pilihan yang ada di sebelah sini. Kita cari Microsoft Office, kemudian kita akan pilih di sini Microsoft PowerPoint atau PowerPoint ya. Kalian boleh ngambil yang ini atau ngambil yang ini atau salah satu diklik ya. Terserah mana yang tersedia di komputer kalian. Nah, ini saya akan coba klik. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, maka selanjutnya kita akan memilih template yang akan kita gunakan. Ada begitu banyak pilihan yang bisa kita gunakan untuk template yang akan kita pakai pada PowerPoint kita ya. Di sini boleh silakan kalian memilih yang ada di sini atau kalian ingin memilih yang blank, presentasi yang ini, atau mungkin kalian juga bisa mencari yang ada di sini. Misalnya contoh saya pilih yang di sini ya, ada bisnis. Nah, saya akan coba klik. Kemudian muncul tampilan semacam ini. Nah, silakan kalian memilih salah satu dari yang kalian minati atau kalian suka dalam hal ini. Baiklah, saya akan memilih salah satu yang ada di sini ya, template ini. Saya akan coba buka. Di sini disebutkan Classic Conference Presentasi. Saya akan klik. Sehingga kemudian muncul tampilan ini, kemudian kita klik create yang ada di sini. Ini kita klik ya. Lembar kerja Microsoft PowerPoint sudah terbuka dan siap untuk kita gunakan. Langkah pertama yang akan kita lakukan untuk memulai menggunakan PowerPoint ini adalah kita akan menyimpan file ini terlebih dahulu dengan cara save as yang kita lakukan. Kita akan masuk ke fitur file yang ada di pojok kiri atas, kita klik, kemudian kita save as, dan kita tempatkan di tempat yang kita tetapkan terlebih dahulu tentunya. Saya akan klik, kemudian kita akan masukkan ke tempat yang sudah kita siapkan sebelumnya ya.
Saya contohkan di sini misalnya, ini saya akan ganti dengan bahan presentasi. Nah, seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk save. Nah, lembar Microsoft PowerPoint kita sudah tersimpan dengan nama file bahan presentasi. Lembar kerja Microsoft PowerPoint sudah siap untuk kita gunakan. Yang akan kita lakukan yaitu kita akan mengisi pada masing-masing slide yaitu sebanyak 6 slide. Kita akan lihat di dalam layar atau di dalam PowerPoint yang sudah kita buka ini tadi, di sini ada banyak pilihan. Ini tidak semuanya akan kita gunakan ya, kita hanya membutuhkan 6 slide saja. Di mana tadi sudah kita bahas di awal ya, di mana kita pada slide yang pertama, kita akan membuat judul atau cover terlebih dahulu. Pada bagian slide pertama sebagai cover, kita akan menuliskan judul materi pembahasan yang akan kita sampaikan sesuai dengan tema di dalam soal tadi. Kemudian yang kedua, kita akan menuliskan identitas pemateri. Dalam hal ini, karena yang akan menyampaikan materi ini adalah pimpinan, maka nanti di dalam slide ini kita akan menuliskan judul dan juga identitas dari pimpinan kita, serta nama perusahaan. Untuk membuat slide pembuka atau cover, di sini ada banyak pilihan ya. Yang pertama di sini dicontohkan ada semacam ini, kemudian ada gambar orang seperti ini. Silakan saja kalau seandainya kalian suka dan berminat untuk menggunakan slide ini, boleh silakan. Kemudian di sini sudah ada tempat untuk menuliskan judul dari slide ini. Kemudian di sini kita bisa menuliskan nama dari pimpinan kita. Nah, yang ada di sini ini nanti akan kita tuliskan judul dari slide-nya atau judul pembahasan. Kemudian yang di sini nanti akan kita isi dengan nama presenternya ya. Atau seandainya tidak suka dengan gambar seperti ini, kalian misalnya suka layar yang polos saja, misalnya kita boleh menggunakan ya, mencari di sini. Nah, di sini di layout ya. Ini boleh sekalian silakan pilih yang mana. Misalnya contoh di sini ada title only. Saya akan coba buka ya sebentar. Nah, yang ini di sini akan saya insert satu slide. Nah, seperti ini. Di bagian ini ada semacam ini. Kemudian kita akan mencoba mencari. Nah, kalian boleh pilih salah satu yang ada di sini layoutnya. Misalnya mau mencari yang kosong, misalnya title only di sini, kita klik. Nah, seperti ini misalnya. Nanti untuk judul pembahasannya kita akan tuliskan besar di tengah-tengah sini. Atau misalnya kalian akan menggunakan slide yang lain, misalnya yang ini, yang putih. Misalnya boleh saja, silakan kalian suka yang mana. Tapi kalau saya misalnya suka yang ini karena ada warnanya. Nah, apapun yang kalian gunakan di sini adalah menggunakan prinsip bagus, menarik bagi audiens. Sehingga kalau tampilan slide-nya itu bagus dan menarik, maka audiens akan lebih suka untuk mendengarkan materi yang disampaikan oleh pemateri nantinya. Nah, itu yang sebagai pedoman kita menentukan slide seperti apa yang akan kita gunakan. Baik, sekarang saya akan coba buatkan satu slide. Ya, saya akan coba misalnya yang pertama saya akan coba gunakan untuk slide yang ini dengan gambar yang seperti ini. Pada bagian judul di sini, conference presentation, ini akan saya ganti dengan tema yang tadi ada di dalam soal. Nah, untuk judul sudah saya tuliskan, ini saya menyalin dari lembar soal tadi ya. Untuk tema yang pertama yaitu filing system dalam kurung sistem penyimpanan arsip. Kemudian untuk tampilannya ini saya akan coba atur
Sehingga bisa seperti ini. Kemudian ini lagi ya, ini boleh kita perbesar atau perkecil sesuai dengan yang kalian tentunya suka. Nah, misalnya seperti ini ya untuk judulnya, filing system dalam kurung sistem penyimpanan arsip. Nah, ini kemudian yang di bawahnya pada bagian yang ada di sini, ini akan kita tuliskan nama direktur dari PT di mana kita tadi bekerja. Dalam hal ini untuk presenter name-nya ini akan kita isi dengan nama pimpinan kita yang nanti akan menjadi pemateri dalam presentasi yang dimaksud di dalam soal. Kemudian nanti untuk date ini kita boleh isi, boleh tidak. Kemudian nanti selain nama direktur ini juga akan kita tambahkan nama lembaganya ya. Nama lembaga di mana pimpinan tadi bekerja. Sedangkan untuk date-nya ini boleh kita isi ya, tanggal kapan presentasi tersebut akan dilaksanakan. Baik, sekarang saya akan mengisi nama pimpinan di tempat ini ya. Sekarang kita akan melihat kembali pada lembar soal untuk melihat nama pimpinan ya. Kita lihat di sini Anda adalah pegawai administrasi Bumi Persada. Nah, di sini ada kata Bumi Persada Tbk. Ini nanti akan kita jadikan sebagai nama lembaga di mana kita bekerja atau pimpinan kita sebagai direktur di nama perusahaan ini. Kemudian pimpinan Anda bernama Kartono Sukartono. Nah, di sini ada nama Kartono Sukartono MSc. Jadi nanti di dalam layar pertama, slide maksudnya, di slide pertama setelah judul, kita akan tuliskan nama pematerinya yaitu Kartono Sukartono MSc. Dalam kurung boleh nanti kita sebutkan nama lembaganya yaitu PT Persada Tbk. Tidak usah ditulis secara lengkap untuk nama, alamat, dan seterusnya. Jadi cukup dituliskan nama direktur dan juga nama lembaganya. Baik, nama ini akan kita masukkan ke dalam PowerPoint kita. Sekarang kita akan menuliskan nama presenter dan sekaligus nama lembaga di bagian ini ya. Saya akan coba masukkan. Nah, nama pimpinan sudah kita ketikkan di sini dan juga diikuti dengan nama lembaga. Untuk nama lembaga ini boleh kita tambahkan kurung tutup dan juga kurung buka ya. Seperti ini. Boleh juga tidak, terserah, silakan kalian akan menggunakan tanda baca ataupun menggunakan kalimat atau kata-kata di dalam slide yang akan kalian gunakan. Kemudian sebelum nama pemateri mungkin juga boleh kita tambahkan di sini kata pemateri ya. Baik, kita tuliskan di sini. Nah, seperti ini pemateri titik 2. Kemudian karena di sini tulisannya terlalu kecil, ini boleh kita perbesar hurufnya ya. Ini kita akan besarkan. Misalnya sampai 28 semacam ini. Kemudian ini saya akan tarik sehingga nama orang di sini dalam satu baris tidak terpisah ya. Ini boleh saya naikkan. Nah, seperti ini. Saya akan coba perbaiki, agak saya geser ke sebelah kanan. Nah, seperti ini. Kemudian ini akan saya coba tarik supaya kelihatan ya. Kemudian untuk judul, ini juga boleh kita geser agak ke atas ya. Agar tidak terlalu mepet dengan nama pemateri yang ada di sini. Nah, seperti ini untuk cover atau judul sudah selesai kita buat. Seandainya nanti kita punya pilihan yang lain, seperti yang tadi saya katakan bahwa ketika kita tidak menyukai dengan adanya gambar yang semacam ini, kita juga boleh menggunakan slide yang kosong tanpa variasi gambar. Misalnya, saya akan coba letakkan judul ini, saya akan masukkan ke slide yang ini. Nah, saya akan coba masukkan ya, saya akan copy paste saja. Nah, ini akan saya coba copy paste ke sana. Kita masukkan di sini. Kita geser.
Nah, di tengah sini, kemudian kita tarik. Semacam ini. Dan untuk hurufnya ini boleh kita perbesar. Judul filing system ini kita perbesar ya. Misalnya seperti ini. Kemudian untuk sistem penyimpanan arsip ini boleh seperti ini atau boleh kita perbesar sedikit lagi juga boleh, silakan ya. Kalian juga boleh menggunakan ukuran dari teksnya. Apa saja sesuai dengan yang kalian suka tentunya. Baik, saya akan coba seperti ini. Saya akan turunkan sedikit. Nah, seperti ini. Kemudian, yang di sini kita isi dengan apa? Boleh kita isi dengan nama dari si pemateri tadi ya. Kita coba lagi lihat di slide yang pertama yang kita buat tadi. Nah, di sini pemateri. Nah, ini tinggal kita copy paste. Kita masukkan di sini. Nah, seperti ini. Nah, bisa dipahami ya. Ini untuk slide yang pertama. Jadi, kita boleh menggunakan lembar kosong atau slide kosong semacam ini, atau menggunakan slide dengan variasi gambar. Silakan kalian memilih salah satu atau beberapa cara yang mungkin kalian suka. Baik, slide pertama sudah selesai kita kerjakan. Sekarang kita akan masuk ke slide yang kedua. Sementara untuk yang cover ini tidak saya hapus ya. Di sini ada dua, nanti kita akan menggunakan salah satu saja dari dua slide yang sudah kita buat. Kita akan masuk ke slide yang kedua. Di dalam sini ada begitu banyak pilihan, atau kalian juga boleh mencari tampilan di fitur layout yang ada di sini. Boleh memilih yang kosong, putih, atau yang berwarna, dan seterusnya. Ya, saya akan coba insert di sini, misalnya. Nah, seperti ini. Misalnya kita masih menggunakan ini boleh, atau kita akan ganti dengan layout yang baru. Misalnya saya akan coba ganti yang ini. Nah, mungkin ya, silakan kalian menggunakan yang mana saja. Sekarang kita akan mencoba mengisi slide yang kedua. Kita kembali lagi ke struktur materi pembahasan yang tadi sudah kita rencanakan ya. Untuk yang pertama atau cover atau judul, nah ini sudah selesai kita kerjakan ya. Kemudian untuk slide yang kedua, sekarang kita akan masuk pada definisi. Definisi atau pengertian dalam hal ini, definisi tentang filing system atau sistem penyimpanan arsip. Nah, untuk slide yang kedua ini, kita sudah mulai masuk ke materi pembahasan. Nah, untuk materi pembahasan, silakan kalian boleh browsing sebelumnya untuk mengisi slide yang kedua ini. Sekarang kita akan mengisi slide yang kedua, yaitu dengan definisi atau pengertian. Nah, di sini saya akan menggunakan slide yang ini ya. Jadi, kalian silakan untuk mencari atau memilih slide layout yang kalian inginkan. Baik, untuk slide yang ini saya akan gunakan pada bagian yang sudah tersedia di sini untuk menuliskan sesuatu kata kalimat. Saya akan gunakan ini saja ya. Saya akan tuliskan di sini atau saya ketikkan yaitu pengertian filing system. Jadi kalau tadi judulnya adalah filing system atau sistem penyimpanan arsip, maka kemudian pada slide yang kedua di sini saya akan ketikkan pengertian filing system. Nah, seperti ini sudah selesai saya ketikkan pengertian filing system. Kemudian untuk ini saya posisikan agak ke tengah. Nah, seperti ini. Kemudian ini ketika kita lepas, dia hanya akan muncul kata atau kalimat seperti ini tanpa sesuatu hal. Nah, saya akan mencoba memperbaiki ini dengan menggunakan warna tertentu. Kita bisa menggunakan fitur format ya, yang ada di sini. Silakan kalian boleh memilih apa warna yang ingin kalian gunakan di sini. Misalnya, saya akan menggunakan
yang ini dan seterusnya ya. Kalian boleh memilih mana saja yang bisa atau yang kalian kehendaki. Misalnya saya gunakan warna ini. Nah, kemudian dia muncul warna tertentu. Kemudian untuk hurufnya, kalian juga boleh menggunakan huruf yang berbeda. Kalau di sini muncul warna putih, kalian juga bisa menggunakan warna-warna yang lain. Kalian tinggal pilih di sini pada words art style yang ada di sini ya. Nah, di sini ada banyak pilihan. Nah, silakan kalian menggunakan yang mana saja, boleh silakan. Mau yang hitam, yang merah, dan seterusnya silakan. Baik ya, saya akan coba lanjutkan. Kita gunakan seperti ini saja. Tapi kalau kalian ingin merubah, silakan. Berikutnya, pada sisi sebelah sini ada ruang kosong. Saya akan isi pada bagian ini dengan pengertian filing system. Tetapi dalam hal ini, untuk menuliskan pengertian filing system, kita harus menggunakan terlebih dahulu. Di sini ada insert. Kemudian kita akan menggunakan shapes yang di sini ada text box. Kemudian pada fitur text box yang ada di sini, ini kita klik ya. Kemudian kita bawa ke layar yang ada di sini. Kemudian kita buat tempat di sini misalnya. Nah, kemudian barulah kita mulai mengetik pengertian dari filing system yang ada di sini. Kita tinggal ketikkan di sini. Itu ya, paham ya? Nah, sekarang saya akan coba ketikkan pengertian dari filing system. Nah, pengertian filing system sudah selesai diketik di tempat yang sudah kita siapkan. Kemudian sekarang kita tinggal mengatur agar tampilannya menjadi lebih bagus dari yang ada. Nah, sekarang saya misalnya akan mengganti hurufnya, ukuran huruf ya. Di sini akan saya coba perbesar misalnya sampai sekian. Kemudian saya akan geser, ini 40 ya, besar ukuran hurufnya. Dan untuk posisinya, nah ini saya akan jadikan center untuk ini, boleh ya. Kemudian warna dari hurufnya bisa kita rubah, atau mungkin kalau kita bisa menggunakan warna dari latar huruf ini juga boleh ya. Kita masuk ke format yang ada di sini. Kemudian kita masuk seperti yang tadi, kita bisa cari warna maksudnya yang sesuai atau yang kita inginkan. Misalnya semacam begini ya. Kita boleh menggunakan warna apa saja yang kita inginkan. Kita tinggal pilih saja misalnya seperti ini. Nah, kemudian saya akan coba ini menggunakan agak tebal. Kita gunakan bold yang ada di sini ya. Saya pertebal. Nah, hasilnya bisa kita lihat lebih bagus dibandingkan yang hasil ketikan yang pertama tadi. Ini saya akan buang tanda baca. Nah, seperti ini. Nah, untuk slide yang kedua sudah selesai. Namun, walaupun ini sudah jadi seperti ini, kita akan memberikan animasi pada layar yang kedua. Kalau yang layar atau slide yang pertama tadi belum atau tidak kita beri animasi, maka untuk yang slide kedua ini kita akan beri animasi. Dan untuk pergantian transisi dari slide 1 ke slide 2, ini juga bisa kita buat pengaturannya ya. Nah, untuk yang slide 2 dari perpindahan ini misalnya kita anggap ini adalah slide pertama, kemudian ini adalah slide kedua. Untuk perpindahan dari slide 1 ke slide 2, kita bisa menggunakan fitur transition yang ada di sini. Ini tinggal kita klik ya. Nah, kemudian kita bisa pilih beberapa pilihan yang ada di sini. Kalian boleh memilih yang mana saja sesuai yang kalian inginkan. Ya, kalau ini kita klik yang ada di sini, ini ada banyak pilihan. Nah, kita pilih yang ini saja, salah satu dari yang ada di sini ya. Misalnya saya coba ini. Nah, dia jadi seperti itu, atau misalnya kita akan ganti pakai ini. Nah, silakan boleh yang mana saja.
Nah, bisa dicoba yang mana saja ya. Misalnya saya coba seperti ini. Kita bisa, bagaimana supaya kita mengetahui apakah hasilnya seperti yang kita harapkan atau seperti apa, kita akan coba slideshow ya. Dari sini kita anggap ini adalah layar pertama atau slide 1 ya. Kita coba masuk slideshow. Nah, ini adalah slide pertama misalnya. Kemudian kita akan klik untuk ke halaman kedua atau slide 2. Nah, seperti ini ya hasilnya. Baik, kita kembali lagi. Kembali lagi ke sini. Kemudian seperti yang tadi saya sampaikan bahwa untuk tampilan slide kedua ini kita akan memberikan animasi. Yang pertama, pada bagian ini pengertian kata, pengertian filing system ini kita akan beri animasi. Kita masuk di sini. Ini ada fitur animasi, kita tinggal pilih mana yang kita akan gunakan. Misalnya ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada pilihan dari arah mana dia akan masuk. Misalnya kita pilih yang ini. Nah, jadi seperti ini. Ya, kemudian berikutnya yang ini pengertiannya, ini kita akan munculkan berikutnya ya, atau yang ini dulu, ini belum selesai, ini akan kita munculkan tanpa diklik ya. Misalnya kita masuk ke sini animasi timing, kita langsung masuk with previous. Nah, sehingga dia akhirnya tampilannya 0. Kemudian masuk yang ini, sekarang kita animasi juga masih sama mungkin, atau mungkin pakai yang lain silakan. Misalnya seperti ini. Nah, dia akan muncul. Nah, di sini ada pilihannya, ada dari atas atau dari bawah. Silakan kalian pilih yang mana. Baik. Nah, ini sudah selesai untuk yang slide kedua. Sekarang kita akan masuk ke slide yang ketiga. Kita akan coba enter lagi di sini. Nah, kemudian dia muncul tampilan seperti ini. Kalau misalnya kalian ingin mengubah slide ini menjadi model yang lain, ya, kita kembali lagi ke layout, pilihan layout. Boleh seperti ini tetap, boleh terserah kalian, silakan ya. Baiklah, untuk mempercepat pembahasan, kita akan menggunakan layout yang ini saja ya untuk slide yang ketiga. Nah, slide yang ketiga kita akan kembali melihat pada struktur yang sudah kita rencanakan tadi ya. Kita lihat kembali struktur materi pembahasan. Kita sudah menyelesaikan slide 1 dan slide 2. Nah, sekarang kita akan mulai mengerjakan slide ketiga, yaitu tujuan. Maksudnya di sini adalah tujuan dari filing system. Nah, sekarang kita akan masuk lagi ke PowerPoint kita, yaitu mengerjakan slide 3. Nah, pada slide ketiga ini kita akan mencantumkan atau menuliskan di bagian click to add title di sini. Ini akan kita ketikkan atau kita tuliskan, yaitu tujuan ya. Untuk mengerjakan ini, karena kalian tadi misalnya browsing di internet, mungkin kita boleh tidak mengetik, tapi kita tinggal copy paste dari internet, materi browsing yang kita dapatkan dari internet ya. Kita tinggal copy paste saja dari sana. Itu akan mempercepat pengerjaan pembuatan slide ini ya. Nah, ini misalnya saya akan coba copy paste seandainya saya mencari ini dari hasil saya browsing di internet. Nah, misalnya seperti ini, saya tinggal klik saja hasil menyalin dari browsing tadi ya. Baik, nah sekarang ini sudah selesai. Nah, sama seperti yang slide kedua tadi, ini saya akan coba berikan warna. Kita masuk lagi pada format, kemudian kita beri warna lagi, kita cari pilihan yang mungkin agak beda dari tadi, atau kalian mau membuat sama juga boleh ya. Misalnya saya coba seperti ini. Nah, sini tujuan ya. Tujuan yang ada di sini boleh dituliskan hanya tujuan saja, atau juga boleh kita lengkapi dengan tujuan filing system, misalnya begitu ya. Ini kita tambahkan tujuan filing system.
Nah, seperti ini misalnya ya, tujuan filing system. Kemudian apa materi berikutnya di dalam layar ini atau di dalam slide ini, judulnya adalah tujuan filing system, kemudian materinya kita akan tempatkan di ruang kosong yang ada di sini ya. Kita akan coba isikan atau kita copy pastekan dari hasil kita mendapatkan materi browsing di internet. Nah, misalnya seperti ini ya, tujuan filing system, kemudian dari hasil saya menyalin dari materi yang sudah saya dapatkan, hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kita akan mengedit materi ini atau tulisan ini menjadi lebih bagus, lebih berwarna ya. Kita akan coba masuk lagi ke format yang ada di sini, kemudian kita boleh menggunakan lagi shape fill yang ada di sini. Kalau misalnya warna yang ada di sini kurang menarik atau kurang cerah, kita boleh juga mengambil warna yang ada di sini, silakan ya. Misalnya pilihannya di sini lebih bervariasi. Atau mungkin kalian akan menggunakan gradient yang ada di sini atau menggunakan tekstur. Nah, ini silakan saja ya. Tapi ini untuk menghemat pembahasan saja, kita menggunakan yang seperti ini, yang sederhana saja. Baik, saya akan coba ini gunakan masih sama saja seperti yang tadi ya. Kita coba seperti ini. Dan selanjutnya untuk ukuran hurufnya kita akan coba perbesar juga. Kalau yang tadi itu 40 ya, sekarang saya akan coba gunakan 40 sama saja ya, kita pakai 40. Dan ini saya coba atur posisinya. Kemudian ini juga saya akan coba atur. Nah, seperti ini. Nah, untuk ini saya coba tarik lagi, boleh. Nah, seperti ini. Ini ya. Saya akan coba samakan dengan yang di sebelah. Ya, seperti ini. Mungkin yang ini boleh saya agak, ini supaya tidak nyambung saja. Nah, misalnya begini ya. Baik. Nah, kemudian setelah ini selesai, kita akan memberikan animasi lagi. Kemudian untuk ini transisinya juga kita akan gunakan transisi ya. Untuk perpindahannya, misalnya kita akan coba menggunakan yang ini. Nah, seperti ini boleh silakan. Atau mungkin kalian akan menggunakan fitur yang lain. Misalnya saya akan coba pakai ini. Nah, dia seperti itu. Gitu ya. Nah, berikutnya masuk ke animasi. Ini kita akan gunakan animasi lagi. Kita menggunakan misalnya, nah seperti ini. Ya. Boleh dari atas, boleh dari bawah. Kemudian kita menggunakan page previews, sehingga dia ketika bergantian slide, dia akan langsung muncul, gitu ya. Kemudian untuk yang ini, supaya tidak muncul sekaligus dalam satu kotak ini, kita akan buat animasinya satu persatu di sini ya. Nah, ini kemudian kita masuk ke, nah seperti ini. Kita coba dari kiri. Nah, seperti itu. Kemudian baris kedua, kita juga berikan animasi. Kita buat sama dari kiri. Yang berikutnya juga sama. Ini kita beri animasi. Kemudian juga jalannya dari sebelah kiri. Nah, seperti ini. Sudah selesai slide yang ketiga. Berikutnya kita akan masuk pada slide yang keempat. Nah, kita tetap saja pakai layout yang ini ya. Untuk yang keempat, kita lihat kembali rencana struktur materi pembahasan yang sudah kita buat sebelumnya ya. Nah, kita sudah menyelesaikan slide 1, slide 2, dan slide 3. Sekarang kita akan menyelesaikan slide yang keempat, yaitu peralatan filing system. Baik, sekarang kita akan menyelesaikan slide yang keempat. Untuk menyelesaikan lembar atau slide yang keempat, nah di sini sudah kita siapkan, tadi sudah kita sisipkan ya, atau kita enter satu slide kosong yang akan kita kerjakan sebagai slide yang keempat. Nah, sama seperti tadi, pada bagian ini kita akan memasukkan judul dari slide ini, atau ya tadi seperti yang ada pada struktur pembahasan kita, yaitu adalah peralatan filing system. Nah, kita akan ketikkan ini atau kita akan mengcopy paste dari materi yang sudah kita dapatkan atau kita browsing dari internet ya. Kita tinggal masukkan di sini. Saya akan coba copy pastekan saja ya.
Selanjutnya kita akan memberi bingkai pada judul yang ada di sini. Ini sebelumnya saya akan atur dulu, saya posisikan. Nah, seperti ini. Kemudian akan kita bingkai, kita menggunakan format yang ada di sini ya. Saya akan coba pilih fitur shape style-nya yang ada di sini. Misalnya saya tidak menggunakan ini no fill ya. Ini tadi saya menggunakan no fill, tetapi nanti kita tetap menggunakan bingkai. Shape outline-nya kita menggunakan warna, misalnya warna putih. Nah, seperti ini. Nah, ini agak sedikit beda dari yang pertama dan yang kedua tadi. Baik, ini kita lanjut. Ini sudah selesai. Kemudian, ini akan kita beri animasi ya. Sekaligus kita akan membuat pada judul ini animasinya. Kita klik dulu, kemudian kita masuk ke animasi yang ada di sini. Nah, yang ini silakan kalian pilih. Misalnya kalau tadi sudah menggunakan yang split wipe atau yang lainnya, sekarang kita coba ganti ya. Misalnya kita menggunakan yang ini. Nah, dia seperti ini. Misalnya kita pakai yang out. Nah, itu tadi in ya. Pakai yang ini. Kita gunakan yang box biar sama. Nah, kita buat keluar. Nah, untuk hal ini kalian boleh menggunakan yang mana saja dan boleh dicoba-coba. Tetapi ingat, waktu kalian hanya 60 menit mengerjakannya ya. Jadi kalau misalnya mau mencoba yang ini, mencoba yang itu, dan seterusnya, jangan sampai kalian makan waktu yang lama. Baik, kita lanjut. Ini sekarang kita buat page preview. Sehingga ketika kita membuka lembaran ini atau slide ini, nanti pada judul ini akan keluar tanpa diklik. Begitu ya. Kemudian untuk transisi dari slide ini tadi belum kita setting ya, ini masih non. Nah, kita buat misalnya kita cari, boleh yang pakai yang ini. Nah, jadi agak sedikit beda. Boleh ya, silakan kalian menggunakan yang mana saja, atau dari slide 1, 2, 3 sampai seterusnya sampai selesai menggunakan transisi yang sama juga tidak apa. Silakan ya. Itu akan lebih cepat kalian mengerjakannya. Baik, sekarang untuk materi peralatan filing system ini akan kita letakkan di bagian sebelah kanan yang lembar kosong yang di sini. Kita akan memasukkan di sini apa saja peralatan dari filing system ini. Saya akan copy pastekan materi yang saya sudah dapatkan dari internet ya. Silakan kalian juga sama membuat hal semacam itu. Jadi kalian silakan juga browsing di internet, kemudian tinggal kalian copy pastekan di sini. Setelah kita copy, kita salin dari hasil browsing, kemudian kita masukkan di sini. Nah, jadinya seperti ini. Ini akan saya perbaiki. Kita letakkan posisinya seperti yang tadi saya katakan, kita letakkan di sisi yang kosong di sebelah sini. Nah, kemudian ini akan kita perbaiki. Nah, karena di sini warna yang kita kopikan adalah hitam, ini kita boleh ganti dengan menggunakan warna yang putih atau merah atau kuning dan seterusnya. Untuk memberikan warna, maksudnya untuk memberikan warna pada huruf, kalau tadi kita menggunakan format ya, sebetulnya ini juga bisa kita memberi warna di sini, font color ya. Nah, boleh mencari di sini misalnya warna putih. Nah, seperti ini. Kemudian untuk model hurufnya juga kalian boleh memilih yang ada di sini. Silakan ya. Nah, kemudian untuk ukuran hurufnya juga kita akan rubah agak sedikit lebih besar dari yang pertama tadi. Misalnya seperti ini. Silakan kalian boleh menggunakan ukuran huruf yang sesuai, tentunya ya harus diperkirakan. Nah, seperti ini. Ini saya akan coba buang misalnya. Seperti ini. Bentar ya. Nah, ini sudah jadi. Kalau seandainya ini mau menggunakan untuk numberingnya pakai abjad, silakan. Kalau yang ini tadi bukan pakai abjad tetapi pakai balet ya. Nah, seperti ini. Boleh ini diganti, silakan. Kemudian ini akan kita bingkai sama seperti ini.
kita akan coba beri masuk ke format dulu, kemudian kita di sini save online save filenya no fill, kita akan menggunakan save online-nya pakai save outline-nya pakai putih, maaf ya. Nah, kita atur lagi tempatnya, kita buat seperti ini. Nah, mungkin seperti ini agak saya buat renggang. Nah, boleh seperti ini ya. Nah, silakan kalian boleh menggunakan model-model yang lain ya. Kemudian pada bagian ini item dari peralatan, animasinya juga kita gunakan animasi per item ya. Misalnya ini kita animasi. Jadi bukan kotaknya yang kita animasi, nanti kalau kotaknya yang kita animasi akhirnya akan keluar secara keseluruhan. Nah, di sini kita akan membuka masing-masing item ini per objek, per baris gitu ya. Kita coba misalnya pakai ini. Nah, seperti ini. Kemudian yang ini juga sama, kita buat animasinya sama saja. Jadi biar cepat ya. Kalian juga harus memperkirakan bahwa waktu kalian hanya 60 menit untuk mengerjakan slide ini. Nah, sudah selesai. Kita masukkan. Berarti dengan demikian, maka pada slide yang keempat ini kita sudah selesai. Baik, nah sekarang kita akan masuk ke slide yang kelima. Ya, kita akan masuk di sini. Slide yang kelima, kita enter. Nah, kita tambahkan satu slide lagi. Kita lihat lagi struktur materi pembahasan yang sudah kita rencanakan. Nah, kita sudah menyelesaikan slide 1, 2, 3, dan 4. Sekarang kita sudah masuk pada slide yang kelima, yaitu sistem penyimpanan. Nah, untuk yang ini sekarang kita akan mulai mengerjakan slide yang kelima dengan judul sistem penyimpanan atau filing system ya. Kita akan masukkan ini sebagai judul pada slide yang kelima. Sama seperti yang sebelumnya, untuk mencantumkan judul ataupun kalimat materi yang ada di sini, kita tinggal copy paste dari hasil browsing ya. Nah, untuk slide yang kelima ini nanti di sini judulnya saya akan copy pastekan, yaitu macam-macam filing system ya. Di sini macam-macam filing system, hurufnya menggunakan huruf kecil. Nah, seandainya ini akan kalian ganti dengan huruf kapital juga silakan, boleh ya menggunakan huruf kapital. Berarti kalian masuk ke fitur home, kemudian di sini pilih uppercase yang ada di sini. Atau kalau tidak, boleh silakan seperti ini saja. Nah, silakan ya kalian menggunakan huruf kapital ataupun huruf campuran seperti ini. Kemudian ini akan kita bingkai lagi sama seperti tadi ya. Kita masuk ke format, kemudian kita beri save file-nya, misalnya kita ganti pakai kuning misalnya. Kemudian untuk hurufnya kita menggunakan huruf merah. Nah, seperti ini. Nah, silakan ya kalian boleh menggunakan model-model yang kalian inginkan atau yang kalian suka misalnya. Nah, seperti ini. Jadi saya akan coba ganti seperti ini. Warnanya merah, kemudian layar latar dari huruf ini menggunakan warna kuning. Kemudian ini saya akan beri animasi. Kita masuk ke animation yang ada di sini. Kemudian kita buat yang ini saja, sama seperti tadi sebetulnya ya. Di sini pakai box, kemudian saya akan ganti dengan yang out yang ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian untuk startnya kita pakai with preview saja. Dan jangan lupa untuk transisinya juga dicek ya, dilihat ini ternyata masih non. Nah, ini akan kita ganti lagi transisinya, misalnya kita pakai sama seperti yang tadi, boleh silakan ya, yang seperti ini. Selanjutnya, untuk materi dari macam-macam filing system ini kita akan letakkan di sisi sebelah kanan yang kosong ini ya. Kita akan copy paste dari hasil kita browsing di internet ya. Saya akan coba langsung
copy pastekan di sini. Nah, ini sudah muncul di sini, kita geser, kita tempatkan di sisi sebelah kanan yang kosong. Kemudian tata letaknya kita perbaiki ya. Kita perbaiki seperti ini sampai ke bawah, dan kemudian kita beri bingkai seperti yang tadi supaya tampilannya juga lebih menarik ya. Kita akan beri bingkai, misalnya boleh pakai fill, boleh tanpa fill ya. Kalau misalnya kita pakai fill sama seperti ini, silakan. Kemudian kita ganti misalnya untuk teksnya pakai warna merah, kemudian untuk outline-nya ini kita ganti misalnya pakai, kita beri warna merah. Kemudian untuk ini kita agak geser supaya ada agak renggang. Nah, sudah jadi. Kemudian ini boleh saya akan beri bold ya, agak tebal. Nah, seperti ini. Kemudian ini saya perbaiki. Nah, ya, sudah selesai. Nah, sekarang tinggal kita mengisi animasi dari masing-masing baris sama seperti tadi ya. Ini kita beri animasi. Nah, di sini kita boleh, silakan kalian boleh pilih yang mana saja. Sebetulnya pilihan ini ada banyak ya. Tapi karena kalian hanya diberi batas waktu 60 menit, maka sebaiknya kalian jangan memilih terlalu banyak model dari animasi ini. Pilih salah satu saja sehingga kalian tidak menjadi bingung ya. Baik, kita coba yang ini tadi sama saja ya, yang seperti yang tadi. Kemudian yang baris kedua juga kita pakai ini. Saya akan teruskan sampai yang kelima ya. Nah, sudah selesai animasi dari slide yang kelima. Kemudian selanjutnya kita akan masuk slide yang terakhir, yaitu slide yang ke-6. Kita akan insert di sini. Kita tambahkan satu slide sebagai slide penutup. Nah, untuk slide penutupnya ini kita boleh menggunakan slide yang berbeda ya, supaya tidak sama dengan slide materi. Nah, di sini kita sudah boleh menggunakan variasi yang lain. Nah, misalnya kita mau menggunakan yang ini dengan gambar-gambar, atau mungkin pakai yang ini, silakan ya. Boleh, silakan kalian akan pilih yang mana. Atau kalian akan mencari di fitur layout yang ada di sini mau menggunakan yang mana. Silakan ya. Baik. Nah, karena di sini sudah ada pilihan, saya akan coba geser, saya menggunakan yang ini ya. Saya misalnya karena saya suka ini, saya akan geser. Nah, ini sebetulnya termasuk juga bagaimana kalian menggunakan slide ini yang sudah tersedia di dalam PowerPoint ini. Baik ya. Nah, kemudian karena kita sudah menyelesaikan sampai slide yang ke-6 dan kita tidak membutuhkan slide yang di bawahnya, ini boleh kalian hapus karena ini nanti tidak masuk ke dalam materi untuk penyelesaian soal ya. Ini boleh kita hapus. Nah, kita hapus dulu ini ya. Kita hapus saja pakai del saja ya. Kita del dari keyboard ya. Nah, seperti ini. Nah, sudah sampai sini. Kemudian ini akan kita ganti dengan kalimat kesimpulan sebagai kalimat penutup ya. Atau kalau misalnya gambar yang ada di sini kalian tidak suka, kalian juga boleh ganti dengan misalnya peralatan kearsipan. Silakan ya. Kalian tentu harus browsing terlebih dahulu untuk mendapatkan gambar peralatan kearsipan. Silakan ya. Baik, saya akan coba masukkan kalimat penutup yang ada di sini merupakan sebuah kesimpulan dari materi pembahasan yang sudah kita bahas ya. Baiklah, saya akan mengganti kalimat yang ada di sini dengan kalimat kesimpulan dari filing system. Nah, ini akan saya hapus, kemudian sebentar ya, ini saya akan hapus, kemudian saya akan ganti dengan kalimat kesimpulan tentang filing system. Ya, nah ini sudah saya copy pastekan kalimatnya seperti ini, kemudian saya akan geser, saya atur, nah seperti ini. Kalimat kesimpulan sudah selesai, kita ketikkan ya. Dan biasanya untuk materi presentasi dengan menggunakan PowerPoint ini, pada slide terakhir itu
berupa ucapan terima kasih, tetapi di sini saya menyisipkan kalimat kesimpulan. Nah, di mana nanti kita akan meletakkan kalimat atau kata terima kasih, karena di sini ada tempat ruang yang bisa kita gunakan. Nah, ini akan saya hapus. Ini akan kita ganti dengan ucapan terima kasih atau kata terima kasih, ya. Saya akan ketikkan. Kata terima kasih sudah selesai diketik. Nah, sekarang kita akan mengedit huruf ini menjadi lebih besar dari yang sekarang sudah selesai kita ketik. Kemudian juga nanti warnanya akan kita edit dengan warna yang lebih menyolok ya. Yang kira-kira di sini kelihatan lebih besar dan warnanya juga lebih terang. Saya akan coba berbesar dahulu untuk tempatnya, misalnya sampai di sini. Ya, kemudian saya akan ganti dengan ukuran huruf yang lebih besar. Misalnya sampai di sini. Misalnya saya gunakan yang paling besar supaya kelihatan saja ya. Dan warnanya akan saya ganti dengan, nah, misalnya seperti ini. Ini saya akan coba edit sedikit. Misalnya begini. Nah, kemudian kalau seandainya kita ingin ini ada warna dari fill dari huruf ini, boleh ya, kita masuk ke format, kemudian kita masuk ke bagian fill, kemudian kita coba cari warna yang berbeda ya. Saya coba masuk ke sini, kemudian kita beri transparan sedikit ya, misalnya sampai ke 30 atau sampai 50. Kita gunakan warna, misalnya menggunakan warna pink misalnya, atau warna yang lain, silakan ya, boleh kita coba pakai warna ini. Oke, nah seperti ini, sehingga jadinya ada fill atau ada warna pada box yang kita gunakan. Kalau misalnya untuk hurufnya kurang terang, warnanya boleh kita ganti, silakan. Kalau kalian misalnya mau mengganti dengan warna merah atau mungkin warna biru dan seterusnya, silakan ya, misalnya seperti ini. Baik, nah kemudian apakah kita perlu memberi animasi? Silakan, boleh kalian menempatkan membuat animasi di sini. Misalnya untuk terima kasih ini kita tempatkan terlebih dahulu atau kita keluarkan terlebih dahulu, kita tampilkan terlebih dahulu, atau arsip, maksudnya kesimpulan yang kita tampilkan lebih dahulu, silakan yang mana yang kalian inginkan. Gitu ya. Baik, kemudian seperti yang tadi sudah saya sampaikan, seandainya kalian ingin menempatkan nama kalian di sini sebagai identitas dari pekerjaan kalian, silakan kalian boleh tempatkan di sini, di ruang sebelah kiri, di ruang sebelah kanan, atau di bawah, di atas, dan seterusnya sesuai dengan tampilan slide yang kalian punya. Saya kira begitu ya. Nah, ini sudah selesai. Oh ya, ini tadi belum untuk transisinya ya. Untuk transisi yang ini kita hampir lupa. Nah, di sini masih non, ini kita ganti, misalnya kita pakai ini. Nah, misalnya begitu ya. Nah, sudah selesai. Maka berarti sekarang kita kembali ke atas, slide 1 dan slide 2. Ini tadi untuk slide 1 kita membuat dua macam, ada yang menggunakan gambar, kemudian ada yang tidak menggunakan gambar. Nah, untuk hal ini silakan kalian mengubahnya ya. Nah, ini akan kita rubah misalnya, atau kita hapus salah satu ya. Ini kita hapus, atau yang ini silakan kalian suka yang mana. Misalnya kita akan menghapus yang ini, atau yang ini silakan ya. Ini yang kita hapus. Gambarnya misalnya kalian tidak suka gambar, boleh silakan ini kita hapus. Nah, maka dengan demikian selesai sudah 6 slide untuk bahan presentasi sesuai dengan yang dimaksud di dalam soal yang kita kerjakan. Jangan lupa untuk disimpan, kita save. Nah, karena pekerjaan kita sudah selesai untuk bahan presentasi ini, untuk melihat bagaimana hasil dari pekerjaan yang sudah kita selesaikan ini, sekarang kita bisa melihat hasilnya dengan cara slideshow ya. Dari sini kita bisa mulai dari start from beginning.
bisa klik ini ya. Nah, ini lembar pertama atau slide pertama ya. Kemudian untuk slide yang kedua, kita tinggal klik. Hasilnya seperti ini, kemudian muncul judul pengertian filing system, kemudian kalimatnya adalah seperti ini. Sehingga nanti pada saat pimpinan akan menyampaikan presentasi, tinggal klik dan beliaunya, pimpinan kita, menjelaskan materi ini. Karena nanti yang sebagai penyaji bukan kita, tetapi adalah pimpinan. Kita di sini hanya membuat slide PowerPoint-nya saja. Baik, untuk slide yang berikutnya kita akan lihat. Nah, ini slide yang berikutnya. Kemudian kalimatnya tadi kita animasi per baris ya, seperti ini. Nah, berikutnya, slide berikutnya kita coba lihat. Nah, ini peralatan filing system. Kemudian, nah, bisa kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini ya. Berikutnya, pimpinan akan mengklik setelah menjelaskan materi ini, pimpinan nanti akan masuk ke file, ke slide berikutnya, misalnya dengan cara diklik lagi. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian pimpinan akan menjelaskan satu persatu materi yang ada pada slide ini. Makanya di sini untuk setiap item, setiap baris kita tampilkan satu persatu sehingga nanti memungkinkan pimpinan untuk menjelaskan satu persatu dari materi tersebut ya. Nah, ini sudah selesai. Kemudian berikutnya, ini adalah slide terakhir. Maka kemudian pimpinan akan membuat kesimpulan dan mengucapkan ucapan terima kasih dari materi yang sudah disampaikan. Nah, kita sudah melihat hasil dari pekerjaan kita. Kita sekarang akan tutup kembali ya. Kita EMSO. Selanjutnya, tugas kita adalah mencetak hasil pekerjaan membuat bahan presentasi ini. Tadi di dalam soal kita akan mencetak ke dalam 3 halaman ya. Kita akan masuk ke fitur file yang ada di sebelah pojok kiri atas ya, kita klik. Kemudian kita masuk atau kita cari di sini pilihan print. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Karena kita akan mencetak dalam 3 halaman, nah ini sudah ada ya. Seandainya di printer kalian atau di komputer kalian tidak muncul seperti ini, maka caranya adalah kalian mencari di sini untuk slide-nya. Nah, kita tinggal pilih. Kalau misalnya kita menggunakan 1 halaman full, maka pilih yang ini. Tetapi seandainya kita pilih 2 atau 3 dan seterusnya, kita tinggal klik yang ada di sini. Nah, karena yang diminta di dalam soal kita membuat dalam 1 halaman 2 slide, maka kita pilih yang ini 2 slide. Di sini tertulis 2 slides ya. Nah, ini kita klik. Nah, kan tampilannya akan seperti ini. Kita lihat di sini slide yang pertama, kemudian ini slide yang kedua, dan kemudian ini slide yang ketiga. Selanjutnya kita tinggal mencetak atau print di sini. Dan hasil cetak atau hasil printout-nya adalah sebagai berikut. Ini halaman pertama yang sudah selesai kita cetak, terdiri dari 2 slide. Kemudian ini halaman kedua, terdiri juga dari 2 slide, dan halaman ketiga terdiri dari 2 slide. Jadi ada 6 slide yang sudah selesai kita kerjakan untuk membuat bahan presentasi untuk pimpinan. Nah, dengan demikian maka selesai sudah pekerjaan kita. Silakan serahkan hasil pekerjaan ini kepada penguji UKK. Dan kiranya sampai di sini pula pembahasan materi kita untuk hari ini membuat bahan presentasi. Terima kasih untuk semuanya yang sudah belajar bersama saya, Ibu Diah Astuti. Mudah-mudahan materi hari ini bermanfaat. Terima kasih pula untuk dukungannya, sudah like, komen, share, dan subscribe tentunya. Sampai jumpa dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.